Guys, jumpa lagi bersama Way Out dan kita masih di topik yang sangat-sangat menggemaskan pelarian ya guys. Karena kita tadi udah ngebahas tentang pelarian yang negatif, kita tahu lah ya, dan memang kebanyakan orang akhirnya jalannya ke situ. Karena kita tuh bingung pelarian yang positif itu gimana sih jalaninnya, Pastor ya kan? Karena nggak semudah itu gitu, Pastor. Kadang-kadang ya, Pastor. Oke, kita lari ke Tuhan nih ya, ke gereja, mulai melayani gitu, Pastor. Tapi akhirnya motivasinya dia untuk pelarian gitu di gereja gitu. Sedangkan masalahnya dia di dalam rumahnya atau di sama yang lain gitu ya, itu belum clear gitu. Itu gimana tuh, Pastor? Ya ini menarik ya. Kita bahas agak dalam ya. Karena banyak orang ketika punya masalah lalu lari ke institusi gereja. Atau seorang hamba Tuhan, berakhir ke kekecewaan yang lebih dalam. Kecewa yang lebih dalam, betul. Itu kan banyak kita begitu. Jangan sampai kita mengalami hal itu atau kita pernah mengalami hal itu, kita jadi butuh objek pelarian lagi. Nah, makanya yang saya sampaikan contoh gini, ketika Daud berkata dalam Mazmurnya, "Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung, dari mana datang pertolonganku?" Jadi Daud itu memutuskan untuk mendirect langsung tanpa perantara ke Tuhan yang dia sembah dan dia kasihi. Ini bukan opini yang populer, karena orang akan berkata bahwa kamu akan sulit datang sama Tuhan langsung, datanglah ke hamba Tuhan. Betul. Gak salah, tapi ada risikonya. Contoh, apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata Yudas Iskariot? Ya, pengkhianat, orang menjual Tuhan. Nah, kalau kita jujur nih ya, literasi firman, waktu Yudas melihat Yesus dijatuhi hukuman mati, Alkitab mencatat menyesal dia. Nah, ini air mata buaya apa enggak? Kita perlu tahu penyesalannya kayak apa. Tapi kalau sampai dia bunuh diri kayaknya beneran nyesel sih. Nah, ya kita coba tahap demi tahap ya. Kalau dia cuma nyesel, nggak ada tindakan selanjutnya, ya jelas ini cuma air mata buaya. Bunuh diri itu kan namanya pelarian yang salah ya kan. Lalu gini, sama kayak anak yang bungsu, ketika dia nyesel di kandang babi itu, kan dia kembali ke rumah bapaknya. Nah, Yudas ini setelah dia nyesel, dia nggak kembali. Dia datang ke Bait Allah, ketemu tua-tua agama. Lalu dia kembalikan uangnya. Kembalikan uang. Iya kan? Setelah dia kembalikan uangnya, Alkitab mencatat dia berkata gini, "Aku menyesal." Dia menyesal, dia kembaliin duit dan dia ngomong dia nyesel. Ya. Gitu kan? Lalu apa kata tua-tua dia di dalam Alkitab? Apa urusannya sama kamu? Urusannya dirimu sendiri. Nah, jangan sampai kayak gitu ya, Pastor. Nah, jadinya itu yang buat akhirnya salah satu penyebab menurut saya Yudas bunuh diri. Ketika dia pelarian ke sebuah institusi, lalu dia tidak mendapatkan sebuah penerimaan dan pelayanan yang seharusnya, lalu dia bunuh diri. Bahkan kadang dicuekin, masa bodoh gitu ya. Ada juga yang dihakimi gitu ya. Nah, jadi motivasinya harus, kalau memang kita mau cari Tuhan, bukan cari pendetanya gitu ya, tapi cari Tuhan ya, firman-Nya. Direct langsung ke Tuhan. Oke, thank you juga sih Pastor udah ngasih tahu kalau kita memang harus direct langsung ke Tuhan gitu ya. Ini bukan membangun satu spirit independen, nggak mau diatur, nggak mau terbuka, tapi sejatinya Tuhan pun mau direct langsung kok ke kita. Oh iya, betul. Iya kan? Betul. Kalaupun kita meminta support system dari komsel, gereja atau hamba Tuhan, itu tidak dalam porsi yang besar banget, supaya waktu mereka tidak bisa memberikan support system, kita tetap oke. Dan kita tidak cari pelarian dari satu gereja ke satu gereja ke satu gereja, dari satu hamba Tuhan ke satu hamba Tuhan, dan itu akan melelahkan gitu. Cuman kekosongan di dalam diri ini karena tidak ada yang tadi Pastor bilang support system, itu yang bikin kadang-kadang lemah gitu, Pastor. Ya, ini menarik, ini kan mewakili banyak orang ya. Jadi gini, dari sudut pandang Tuhan, hasil akhir bukan segala-galanya. Dari sudut pandang manusia tuh gila hasil akhir. Tuhan itu gila proses. Jadi kalau misalnya ada air, ya ini kan kalau misalnya ini bening ya, ada air setengah. Orang lihat yang mana? Ini kenapa sih belum penuh? Tapi kadang Tuhan lihat, puji Tuhan udah setengah. Haleluya. Belum bisa tidur, belum bisa apa, tapi kan begitu banyak hal baik yang lain yang terbangun. Udah maju sih memang. Jadi kalau belum bisa tidur ya nggak apa-apa juga.
supaya kita nggak akhirnya reject diri kita sendiri dengan standar-standar yang orang taruh. Betul. Jadi enjoy aja di prosesnya. Kalau kita belum bisa, hal pertama terima dulu diri kita sendiri. Terima diri ya. Kita belum bisa, kan kita udah pelayanan, udah sekian tahun, ya udah nggak apa-apa juga. Paling nggak udah naik tingkat lah ya, Pastor ya. Oke. Iya, misalnya dari tadinya jam 3 tidurnya sekarang jadi jam 1. Iya, puji Tuhan. Satu progres, cuma jangan lempar ke floor, karena orang akan memberikan sebuah pandangan yang nggak representatif lah dengan kita. Benar, kadang-kadang judgement. Lu udah pelayanan lu masih begitu. Ini ya. Banyak orang yang kayak gitu. Ini pelayanan tuh lu kayak begitu. Kadang begitu. Iya. Ini yang paling banyak menurut saya anak-anak Tuhan kehilangan poin ini. Buat banyak anak-anak Tuhan. Gini, orang tuh dituntut berubah dulu. Lu mau pelayanan, betul. Gunting dulu rambut lo, jangan gondrong. Kalau pakai tato, pakai tangan panjang, yang rapi, ini dulu. Baru lu bisa gabung di geng gua. Iya betul. Nah, kalau kelihatan Tuhan, suci dulu gitu ya. Baru ntar aja sucinya. Nah, kalau Tuhan gini, lu gabung aja dulu, gak usah berubah. Kayak nanti Magdalena lu kan? gabung, baru lu berubah. Nah itu betul. Susahnya di situ. Jadi ketika kita dalam sebuah pelarian, kita tidak mendapatkan satu platform memang ukuran kita sendiri, lalu kita pakai ukuran orang. Nah itu yang membuat kadang-kadang pelarian jadi tersesat gitu. Karena kita pakai ukuran orang. Iya kan? Iya. Itu kan yang terjadi. Iya, standar kudusnya orang gitu ya. Standar kudusnya orang. Berapa banyak orang yang ditolak gara-gara masih ngerokok di depan gereja, contoh misalnya. Nah, sedangkan orang nggak tahu ini dari latar belakang dia yang tadinya penjahat, tukang ngerampok orang, bandar, udah ngerokok tapi udah hilang yang lain. Itu udah bagus banget. Udah bagus banget. Itu udah bagus banget, betul. Makanya perbedaannya di situ. Nih contoh satu kasus lagi ya. Ketika ada orang maling di gereja, ya kan itu kan sering ya. Lalu gimana sih bagusnya? Nah kalau pandangan personal, kita kan berdoa buat jiwa-jiwa. Yang dikirim kebetulan maling. Ya sudah, puji Tuhan. Bersyukur aja dia masuk gereja. Iya. Paling nggak dia dengar tuh khotbah. Iya. Tapi kan orang nggak bisa. Orang menuntut satu standar masuk gereja harus yang kudus gitu yang nggak salah, tapi akan sulit buat orang menemukan tujuan akhir dari pelariannya karena nggak semua bisa. Kalau semua dituntut tidur normal ya akhirnya kita nggak masuk kategori gitu. Nah ini yang pentingnya kita lihat dari kacamata Tuhan. Karena Tuhan mengukur di dalam ukuran yang paling tepat dari sudut pandang Tuhan. Itulah kenapa Tuhan datang ke sini untuk merangkul orang-orang yang berdosa. Kalau Tuhan bilang kan gitu. Iya sih, setuju. Ini menarik banget nih guys. Jadi pastor bilang kayak jadi jangan mengukur diri kita dari standar manusia, tapi menggunakan kacamatanya Tuhan gitu. Jadi jangan langsung lihat hasil, tapi ngelihat proses ya guys. Karena dengan kita melihat proses, akhirnya kita bisa menerima diri sendiri dulu gitu. Oh gue udah di tahap ini, oke lah gitu. Ntar semakin dalam lagi kita akan semakin sempurna serupa dengan Kristus. Amin. Oke, terus Pastor, aku pingin dong Pastor kasih pandangan tentang gimana sih supaya kita tuh punya spirit untuk untuk mengarahkan diri ke pelarian yang positif. Karena jujur pada saat kita mentok, kadang-kadang sekeliling kita juga ngajarinnya yang ngaco. Misalnya, kira nggak dapet jodoh nih, sekeliling kita bilang udah pacarin aja, udah orang kaya aja yang penting daripada lo susah gitu kan. Itu kan ngaco ya Pastor ya gitu. Itu gimana supaya kita bisa pergi jauh-jauh dari yang kayak begitu gitu. Iya, kalau saya sih gini, kalau memungkinkan ya, temukan orang yang kita percaya, yang tidak meng-abuse kita, yang nggak mencari keuntungan atas kita, yang memang mau mensupport kita apa adanya. Lalu izinkan orang itu mempengaruhi seluruh aspek cara berpikir kita, cara ngambil keputusan kita, support system yang dipercaya. Makanya kalau nggak ada nggak apa-apa juga, tapi kalau ada ya kita mesti izinkan seseorang mendirect kita. Ini keseimbangan yang dari saya sampaikan kemarin, yang tadi itu ya. Satu sisi direct langsung, tapi kalau ada secara realnya orang-orang yang kita percaya, nggak harus dia menjadi sebuah pemimpin rohani, tapi di hati itu kayak tenang, begitu ngeliat dia tuh damai, nggak menghakimi,
nggak ngotbahin terus. Tapi ya. itu nggak bikin kita jadi ketergantungan sama si mentor ini? Nggak, karena dasarnya kita punya direct langsung ke Tuhan. Jadi makanya tadi pastor bilang kalau kita direct langsung ke Tuhan, kita bisa ngebedain nih, ini orang ada damai nggak di sini gitu. Ini kan tahapannya dari pertanyaan. Sama kayak orang nanya gini, Bang, lu udah nikah belum? Udah. Lu bahagia nggak di pernikahan? Terus ya saya bilang, bukan tugas istri saya dong buat saya bahagia. Buat ngebahagiainnya. Kalau saya punya Tuhan, tugas diri saya sendiri. Maka saya nggak percaya sebuah statement yang berkata, setiap ada laki-laki berhasil, pasti ada wanita hebat di sebelahnya. Laki-laki tetap harus bisa jadi orang yang berhasil, ada atau tidak ada wanita hebat di sebelahnya. Karena apa? Karena direct langsungnya Tuhan itu. Jadi kebahagiaan saya bukan dari kita, bukan dari gereja, bukan dari ini. Nah, tapi kita membutuhkan satu support system juga sehingga itu menjadi satu akumulasi. Tapi bukan organisasi, bukan orang yang mengabuse kita untuk ngikutin yang dia mau dan akhirnya terjadi penyimpangan otoritas. Nah, itu yang banyak terjadi. Oke, jadi intinya kita butuh support system, tapi bukan untuk jadi ketergantungan kita, spirit kita ke dia gitu ya. Kita harus punya pribadi yang penuh dulu gitu ya, Pastor. Itu poinnya. Gitu, itu yang poin, penuh dulu sama Tuhan. Penuh dulu sama Tuhan gitu. Sehingga kita pun juga bisa ngebedain nih orang-orang yang perlu didengar dan tidak perlu didengar. Sama kayak gini, orang bilang gini, Bang, gue mau cari pasangan hidup, buat apa? Ya kan harus ada yang melengkapi hidup gue. Terus saya bilang gini, berarti cacat dong sebelumnya. Betul. Iya kan? Tidak ada yang boleh jadi matahari dalam hidup kita. Kita adalah matahari itu sendiri ketika kita berhasil direct langsung. Jadi pelarian kita tuh jelas, clear. Kita tidak jadi pengemis penerimaan gitu lah. Iya, betul. Ngemis-ngemis pelayanan, ngemis-ngemis support system, kita bisa melayani langsung. Iya, tidak independen, tetap butuh, tapi dalam syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke guys, semakin seru dan kita akan lanjut lagi dengan pertanyaan-pertanyaan kalian. Saksikan Way Out selalu.